Oke. Seperti biasa, pertemuan kita hari ini itu nanti kalian bisa lihat di YouTube. Oke, langsung kita mulai saja. Materinya masih berupa bahasa Inggris, mohon maaf. Saya juga masih belajar untuk bahasa Inggris. Oke. Materi selanjutnya itu port dan IP address. Jadi ini sebetulnya kenapa saya nggak buat materi, karena saya sudah tugaskan di paling awal untuk konfigurasi IP address ini. Ternyata kalian sebagai banyak yang sudah bisa konfigurasi IP address. Di sini semua perangkat jaringan itu harus mempunyai IP address. Contohnya perangkat yang harus memiliki IP address itu ini. Ada komputer itu terdiri dari workstation, laptop, file servers, web server, network printer gitu ya, VoIP dan lain-lain. Struktur IP address versi 4 ini biasanya dinotasikan dalam bentuk desimal. Nilainya itu antara 0 sampai dengan 255 dan dipisahkan oleh tanda titik atau dot. Kalau saya sering menjelaskan itu biasanya IP address itu dibagi menjadi 4 segmen. Kalau kalian lihat ada 4 segmen. Nah, dari IP address itu semua perangkat tuh harus diberikan IP address supaya bisa berkomunikasi. Nah, IP address itu ada dua, IP address versi 4 dan versi 6. IP versi 6 itu IP address yang terbaru. Ini bukan menggantikan sih sebetulnya. Ini IP address versi 6 itu untuk menambahkan kekurangan dari IP address versi 4. Seperti itu. Nah, IP address versi 4 ini itu terdiri dari 32 bit nilainya itu. 32 bit. 32 bit ini kalau kalian lihat di sini tadi di atas kan 0 sampai 255. Nah, ini dibagi jadi 4 segmen yang saya bilang. Ini segmen pertama dipisahkan dengan titik. Segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat. Tuh. Nah, di sini contohnya di bawah ada konfigurasi IP address versi 4. IP address-nya 192.168.1.10, subnet mask-nya ini 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu ini 192.168.1.1. Ini yang di-assign ke host-nya atau diberikan ke host. Default gateway ini adalah dia menggunakan IP address router. IP address router untuk mengakses ke remote network. Remote network itu network yang jaringan yang berbeda network, termasuk ke internet. Jadi kalau misalnya kalian mengkonfigurasi IP address, jika ingin mengkoneksikan dengan network yang berbeda atau mengkoneksikan ke internet, itu diwajibkan menambahkan gateway. Ya, nanti kita akan pelajari ini semua. Nah, lain halnya dengan IP address versi 6. IP address versi 6 ini dia total panjang bitnya ini ada 128 bit panjangnya ini. Dan ditulis dalam bilangan heksadesimal. Jadi setiap 4 bit direpresentasikan oleh 1 heksadesimal bit. Contoh, total dari heksadesimal itu ada 32. Nah, bedanya kalau IP address versi 4 tadi menggunakan dot, tapi kalau IP address versi 6
itu untuk memisahkan grupnya atau segmennya ini dipisahkan oleh kolon atau titik 2. Itu bedanya kalau antara versi 4 dan versi 6. IP address versi 6 ini tidak case sensitif dan dapat dituliskan menggunakan lowercase atau uppercase atau huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya penulisan IP address versi 6 seperti ini, dan ini prefixnya atau subnet masknya dituliskan berbentuk prefix seperti ini, dan ini default gateway-nya. Ini contoh IP address versi 4 dan versi 6. Oke. Terus selanjutnya ada interface dan port. Interface dan port ini network communication depend on end user device interface, network device interface, and cable that connect untuk mengkoneksikan semua. Jadi perangkat jaringan ini dia membutuhkan media, saya bilang media, atau portnya. Nah, berbeda media itu pasti berbeda portnya. Kalau kalian perhatikan di sini di bawah kabel media jaringan tuh ada 2. Ada kabel dan ada wireless atau wire dan wireless lah. Nah, kabel ini ada 2 jenis. Ada yang copper, ada fiber optik. Jadi ada yang menggunakan kawat atau tembaga, ada juga yang menggunakan fiber optik dan wireless. Tuh. Nah, kalau yang fiber optik kalian udah tahu lah. Di sini juga udah ada contohnya, itu kan ya. Itu biasanya digunakan untuk jarak jauh. Nanti itu seharusnya di jaringan dasar sudah dijelaskan, atau nanti kalau nggak salah di pelajaran 1 itu dijelaskan fiber optik dan wireless. Nah, dari beberapa media jaringan ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak semua jaringan mempunyai karakteristik yang sama. Jadi tidak istilahnya ya, tidak semua ini punya, maksudnya tidak fiber optik dan copper itu bagus, fiber optik enggak. Itu tergantung nanti kebutuhannya sebetulnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk jarak jauh, ya itu lebih bagus mungkin pakai fiber optik daripada pakai kabel jenis tembaga. Seperti itu. Oke, saya lewat lagi. Terus ada configuring IP address. Ini yang kemarin saya tugaskan di awal gitu ya. Jadi konfigurasi IP address itu sebetulnya ada 2. Ya. IP address information can be entered into end device manual or automatically using dynamic host control protocol. Nah, konfigurasi IP address ada 2, manual dan DHCP. Nah, yang kemarin kalian praktekkan itu ketika awal banget itu adalah konfigurasi yang manual. DHCP gimana nanti kita pelajari insya Allah. Nah, ini contohnya nggak usah dijelasin. Kemarin kalau saya lihat udah bisa. Nah, cuman saya ingin menegaskan di sini di awal tadi di atas saya udah jelaskan default gateway itu fungsinya untuk apa. Terus di sini saya akan menjelaskan juga ini ada DNS. DNS ini fungsinya buat apa? DNS ini fungsinya untuk kita nanya. Di jaringan komputer itu yang diketahui oleh perangkat jaringan, oleh router, dan lain-lain. Itu sebetulnya yang diketahui itu adalah IP address. Misalnya 192, 128, 1.10, 1.2, 1.3 gitu ya. IP address yang diketahuinya. Nah, sedangkan manusia itu lebih mudah untuk menghafalkan nama atau menghafalkan huruf daripada angka. Bisa kita bayangkan kalau kita menghafalkan IP address, IP address Google itu misal
103 bla 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 misal gitu ya. Untuk kalian membuka e-link itu IP address-nya 103 146 74 misal 164 misal seperti itu. Oh, saya untuk buka YouTube IP address ini agak susah juga. Beda halnya kita dengan menggunakan domain. Oh, kalau saya mau buka YouTube, youtube.com. Saya mau buka Google, google.com. Saya mau buka e-learning, stripling.smpn Sukarawan SCID. Saya mau buka apa lagi? Netflix, netflix.com seperti itu. Itu lebih mudah diingatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengakses domain, ini DNS ini wajib diisikan. Jadi kita tempat nanya, bro, saya mau buka YouTube nih, IP-nya berapa gitu. Contohnya seperti inilah, saya contohkan. Saya login ke google.com. Nah, kita nggak pernah sadar ketika saya buka google.com itu ternyata yang saya buka tuh IP address ini 172, 217, 24, 112. Kita nggak pernah sadar, jarang kita sadari. Yang kita tahu buka google.com, kita bisa searching langsung. Ternyata di belakang jaringan itu si komputer kan tuh nanya DNS server. Ini saya mau ke google.com ini di mana posisinya? Nah, ini akan lebih dijelaskan sepertinya di ASC nantinya. Tuh. Terus ini konfigurasi IP address secara otomatis. Invest typical default bla 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 artinya lah. Biarin aja itu. Terus ini untuk cek IP address, IP config. Nah, ini yang akan saya jelaskan agak dikit panjang. Oke, nah di Cisco untuk di sini untuk mengakses switch dalam jaringan kita harus mengkonfigurasi IP address dan subnet mask pada SVI. SVI itu si switch virtual interface. Untuk mengkonfigurasi SVI di switch gunakan ini perintah interface VLAN 1 pada global konfigurasi. VLAN 1 ini tidak ada interface-nya. Tapi VLAN 1 ini adalah virtual interface. Dan selanjutnya ini kita assign IP address menggunakan perintah ini. IP spasi address, IP address-nya berapa, terus address-nya berapa. Nah, kalau sudah kita aktifkan SVI-nya itu menggunakan no shutdown. Kita contoh nanti kita praktekkan lah. Nah, ini contohnya nih, kita bisa lihat lah. Suaranya kedengaran nggak? Suara ininya, suara YouTube-nya. Biarin lah. Nggak kedengaran pun nggak apa-apa lah. Ya. Oke.
Nah, up. Nah, jadi kalau untuk konfigurasi itu direkomendasikan pakai konsol. Kenapa pakai konsol? Supaya kita terbiasa. Karena dalam dalam perangkat Cisco itu kita nggak bisa lihat di monitor. Tuh. Jadi kita harus menggunakan konsol untuk konfigurasi ini untuk pembiasaan saja. Oke, oke, dah cukup lah, sama kok ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya praktekkan saja sedikit dari tugas yang kemarin. Lu, lu. Oke. Dari tugas yang kemarin nih, tugas siswa. Misal saya pakai tugas yang pendahuluan ya. Nanti saya kalau nggak salah. Ini deh. Waktu saya terbatas tinggal 8 menit lagi. Oke. Di sini ini kalau nggak salah udah ada IP address semuanya. Oh gimana ya? Ada. Ini saya anggap satu titik misalnya 11 gitu ya. Ini aja satu. Ini IP address-nya 198.12 misalnya. Ini IP address-nya 13 misalnya. Ini 14. Ini misalnya ini ya jadi untuk connect-nya gini. Oke, saya langsung connect aja nih sini lewat terminal. Oke. Kelihatan nggak ya? Apa sudah? Maksudnya itu apa sih? Switchnya itu password.
enable semangat 45 semangat 45. Oke, sekarang kita masuk ke mode konfigurasi atau apa namanya isinya, configuration mode kalau nggak salah. Di sini kita masuk ke interface. Saya nggak tahu nih interface apa. Oh, interface VLAN gitu kan ya. VLAN-nya VLAN 1. Ini saya konfigurasi IP address 192.168.1.1. Misal saya konfigurasi IP address seperti ini. Terus subnet passnya ini wajib diisi tick 0. Kalau sudah, saya aktifkan enable satu. Itu seperti itu. Nah, sudah saya keluar. Di sini kita bisa lihat show IP show interface lagi interface VLAN 1 di sini. Ini kalian bisa lihat di sini IP ada sini 192.168.1.1. Oh itu saya lupa. Saya berganti soal IP interface. Ini ketika kalian konfigurasi di Cisco switch, ini pastikan statusnya up. Jangan sampai seperti tadi di video statusnya ini seperti statusnya down. Itu jangan sampai seperti itu. Karena ini nggak akan bisa dipakai. Nah, kita coba ke komputer tadi 192.168.1.11. Bisa nggak? Nah, coba ini. Harusnya bisa. Oke. Nah, kalau di Cisco ini beda hasilnya. Kalau titik itu berarti DRTO nggak connect. Kalau tanda seru berarti connect. Ini udah connect. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya kita berikan IP address itu fungsi untuk remote, fungsi remote. Oke, waktu kita terbatas, mohon maaf, sudah 3 menit lagi. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu kira-kira nih. Kalau ada pertanyaan boleh di chatting. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh di chatting. Karena waktunya tinggal 3 menit lagi soalnya, 2 menit lagi. Latihan. Ini dari Muhammad Azdor. Di akhir IP address itu kan ada /24, Pak. Itu apa? Oke. Nah, /24 itu sebetulnya ini ya. Yang ini. Oh, ini /24 gitu ya. Bukan 255, 255 yang diinputkan tadi ya, seperti ini. Seperti yang diinputkan tadi ya ini. Kok bukan ini, Pak, gitu ya. Nah, karena IP address itu dia 32 bit. Saya belum jelaskan, saya nggak jelaskan ini, nanti jelaskan ini sebenarnya. Karena IP address itu 32 bit, seperti tadi di sini nih. IP address itu 32 bit.
Nah ini. Nah, IP address versi 4 dia diharuskan pakai IP address subnet. Di IP address tuh IP address versi 4 tuh subnetnya ini totalnya ada 32 bit. Nah, kenapa 24 bit? Karena satu segmen itu dia nilainya 8 bit. Kalau kalian perhatikan di sini ada berapa segmen nih? Terisi full. Full itu kan 255. Jadi kan di atas tadi saya jelaskan sebelumnya 0 sampai 255. Jadi maksimal nilainya itu 255. Jadi 255, 255, 255. Ini 0. 0 itu berarti nggak ada nilainya. Karena ini satu segmen ini 8 bit, ini ada 3 segmen yang terisi full. Berarti ini 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi 8 kali 3 itu 24. Makanya kenapa di sini ini munculnya slash 24. Sorry, nggak muncul ya. Saya belum share ya. Jadi kenapa muncul saya 24? Karena saya ulangi lagi, IP address itu 32 bit. Oke. Kalau putus sendiri, kita berarti sudah